Halo sahabat tani, ketemu lagi kita di channel John Ras ya. Dimana hari ini saya akan mempraktekkan dan memperlihatkan cara memupuk cabai ya, seperti yang ada dalam komentar-komentar video sebelumnya ya. Tapi di sini kita pastikan dulu ya, untuk tanaman cabai-cabai kita apakah tidak berumput lagi ya. Kita pastikan harus dibersihkan dulu pokok-pokoknya yang berumput ya, seperti ini guys ya. Ya seperti ini. Kalau sudah bersih seperti ini, kita sudah bisa taburi pupuk ya. Memang ini adalah cabai yang terakhir kita tanam ya, dan juga gendalanya kemarin ketinggalan satu pemupukan ya, satu kali pemupukan, makanya dia agak pendek ya. Tapi ini masih naik ya, masih tinggi lagi. Kalau kita lihat sudah bersih semuanya. Bersihkannya juga cukup ya di dalam pohonnya ya, di dalam pokok-pokok cabai. Ini masih sementara dibersihkan. Nah, kalau di sini sudah dibersihkan seperti ini, rumput-rumput yang dicabut dari pokok-pokok cabai ini dikumpul di sela-sela barisan tanaman cabai ya. Apabila sudah kering dan masih ada yang hijau, baru kita semprot racun rumput ya. Dan rumput-rumput ini juga apabila kita semprot, dia juga akan langsung menjadi pupuk ya. Nggak perlu kita geser lagi ke pohon, karena pohon-pohon cabai ini sudah besar. Apabila rumput-rumput di tengah-tengah barisan ini sudah membusuk, itu akan sendirinya meleleh apabila hujan, dan akar-akar cabai ini sudah jauh ya, bisa mengisap. Hanya perlu kita lakukan pemupukannya, pupuk buatan. Nah, kali ini memang sudah kurang buahnya, udah mulai nurun, tapi muncul lagi ya bunga-bunga baru dan buah-buah baru seperti ini. Hampir dipenuhi semua ya bunga-bunganya. Apalagi memang kurang lagi yang merah-merahnya, karena baru 2 hari kita panennya, baru 2 hari yang lalu, kemarin dulu. Mungkin di hari-hari di minggu depan lagi baru kita panen. Nah, ini dia pupuk yang kita sudah siapkannya, siap ditabur ya. Inilah dia pupuk buatannya, pupuk pabrik yang bermerek Ponska ya. Ini kita lihat. Ini pupuk MPK merek Ponska. Memang pupuk ini pupuk subsidi ya.
hanya diprioritaskan untuk petani, karena tidak diperjualbelikan seperti pupuk-pupuk yang lain. Nah, harga dalam satu sak ini kita dapatkan satu sak itu seharga 115.000 ya. Kita ngambil langsung di kantor pertanian. Nah, begitu sampai di tempat kita sudah menjadi 140 ya harganya per sak, karena jauh dari kantor pertanian. Kantor pertanian kan tempatnya di kota. Itu jauhnya sampai ke sini, ke kampung kita sini, kampung Batolaga ya. Itu kurang lebih 80 kilo. 70 ya 80 kilo ya dari kantor. Memang nama kampung kita ini Batolaga. Kampung kita sebenarnya itu bukan trans ya, bukan sama sekali bukan transmigrasi ya. Perumahan-perumahan yang ada di kampung kita itu asli buatan sendiri ya, bukan bantuan dari pemerintah atau dari transmigrasi ya, atau dari dinas sosial. Itu pribadi ya. Jadi orang-orang salah menganggap kalau kampung kita itu kampung trans ya. Nah, sedangkan Batulaga, di nama Batulaga itu yang dikenal orang perusahaan yang memakai nama itu ya, perusahaan sawit. Tapi untuk lebih jelas, kampung kita itu bernama Batulaga, bukan trans. Bukan trans. Bukan. Ya ini yang juga. Nah, ini tempat penyemaian bibit daun sup ya. Kita juga coba-coba belajar Ya. membudidayakan atau bercocok tanam tanaman daun sup. Kalau yang ini adalah bibit cabai juga ya, yang baru kemarin kita hambur, kita semai. Mungkin 4 sampai 5 malam baru jadi kecambah ya, baru tumbuh. Oke, langsung saja saya perlihatkan cara memupuk cabai ya. Kita memupuk bukan secara gimana ya, tidak diencerkan ataupun yang dikatakan orang digocor ya. Cukup diambil segenggam begini, bisa mencapai 6 sampai 7 pohon ya. Cukup kita taburkan seperti ini, nggak usah banyak. Segenggam itu bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 pohon. Nah, cara memupuknya juga tidak dikelilingi pohonnya, cukup di sela-sela antara pohon-pohon cabenya. Dan waktu pemupukan usahakan paling lambat 1 bulan ya. 1 bulan. Dalam 1 bulan boleh juga kita pupuk sebanyak 2 kali dalam 1 bulan ya. Tapi di sini saya hanya memupuk 1 kali sebulan.
Kalau kita lihat juga dari kondisi lahan, kalau lahannya memang tanahnya memang subur, kita kurangi juga pupuknya ya. Dan memang di sini sama sekali kita tidak menggunakan jenis pupuk yang lain, hanya jenis pupuk Ponska ya, pupuk NPK merek Ponska. Nah, kebanyakan juga kalau kita menggunakan pupuk dasar, bisa juga kita gunakan pupuk kandang jenis tai ayam ya. Kalau daerahnya mengandung pasir. Kalau kita di sini hanya cukup karena rumput-rumput ini juga yang kita sudah semprot, kita racun, apabila membusuk nantinya juga jadi pupuk. Apabila membusuk, karena ini sekali lagi kita racun, bisa langsung ditanami ya, bisa langsung ditanami. Mungkin sebulan lagi kita tanami ini ya. Memang ada juga yang kalau kita mau lebih bagus lagi, jenis pupuk yang kita gunakan itu bermerek Mutiara ya. Itu memang bagus, tapi harganya ya lumayan mahal. Dalam satu sak itu harganya 600-700 ribu ya per sak. Nah, kita di sini hanya menggunakan pupuk Ponska karena kita tidak perlu lagi mencari pupuk buah. Dan saya juga tidak pernah menggunakan, selama saya menanam cabai, saya tidak pernah menggunakan pupuk organik seperti Green Tonic dan yang lain-lainnya, pupuk daun itu serta pupuk bunga. Kita hanya menggunakan satu jenis pupuk. Paling tinggi kita gunakan pupuk dasar itu 2 ya. Gunakan pupuk kandang jenis tai ayam. Jadi cara memupuknya seperti ini. Nggak usah ribet ya, nggak usah pakai direndam, diencerkan. Langsung taburi aja. Karena semua lahan cabai saya ini hanya menghabiskan satu sak pupuk ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Apabila masih ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan bertanya di komen di channel kita. Dan jangan lupa ya subscribe-nya. Ini juga harus seminggu sekali kita semprot ya setiap habis panen. Ya paling lambat itu 7 hari ya, 8 hari. Kalau sampai 10 hari itu sudah terlalu lambat ya. Nah, cara nyemprotnya juga itu kita harus kelilingi, harus dibasahin semua ya. Dibasahin semua daunnya, buahnya, keliling ya. Agar hama-hamanya tidak bermukim lagi di situ, tidak tinggal di situ lagi ya. Itu cara tip menyemprot cabai ya, agar hama itu menjauh. Nah, apabila musim hujan, kita bisa melakukan penyemprotan itu sebanyak 2 kali dalam seminggu atau tiap 4 malam ya, apabila musim hujan. Itu kalau hujan sepanjang minggu. Tapi kalau hujan dalam 1 minggu hanya 2 kali atau 3 kali, tidak masalah. 1 kali nyemprot dalam seminggu nggak masalah. Asal jangan sepanjang minggu ya hujannya. Oke, itu aja informasi dari saya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe-nya. Atau mau bertanya lewat komen, silakan. Baiklah, sampai jumpa. Salam tani.